Selamat pagi, Pak Hans dan teman-teman. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan. Yang pertama ada Gede Gian Adriel Oka. Yang kedua ada Talita Aprilia Sibuan. Yang ketiga ada Vicensia Tasya. Dan yang terakhir, saya sendiri, Indri Arsatika, akan mempresentasikan peramalan atau forecasting penjualan. Sebelum masuk ke dalam kasus-kasus yang akan kami bahas, saya akan sedikit menjelaskan tentang peramalan atau forecasting. Peramalan atau forecasting adalah perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Nah, peramalan forecasting ini selalu bertujuan agar ramalan atau forecast yang dihasilkan mampu meminimumkan pengaruh ketidakpastian yang dihasilkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya, hubungan forecast dengan rencana. Nah, forecast ini sendiri itu adalah ramalan tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Nah, kegiatan forecasting dapat diartikan sebagai kegiatan meramalkan sesuatu yang akan terjadi atau belum dilaksanakan oleh perusahaan ini sendiri. Dengan demikian, forecast harus dipandang sebagai salah satu masukan dalam pembuatan neraca. Selanjutnya ada pemilihan metode forecasting. Terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan, namun tidak seluruh metode sesuai untuk setiap masalah. Oleh karena itu, harus dapat dilakukan pemilihan metode yang paling sesuai. Nah, untuk memilih metode forecasting penjualan ini dipengaruhi beberapa faktor berikut. Yang pertama ada sifat produk yang dijual. Yang kedua, metode distribusi yang dipakai. Yang ketiga, besarnya perusahaan dibanding pesaing-pesaingnya. Yang keempat, tingkat persaingan yang dihadapi. Yang kelima, data historis yang tersedia. Dan yang terakhir, sifat permintaan produk yang bersangkutan. Selanjutnya ada teknik forecasting. Secara sistematik, teknik-teknik atau metode-metode forecast dikelompokkan menjadi yang pertama ada forecasting berdasar pendapatan, lalu yang kedua ada forecasting dengan perhitungan secara statistik. Nah, beberapa teknik perhitungan statistik dalam forecasting yang dapat dibahas itu meliputi yang pertama ada analisis tren, yaitu di dalamnya ada tren bebas, tren setengah rata-rata, dan tren matematis. Lalu yang kedua ada analisis growth, yang ketiga ada analisis regresi korelasi, dan yang terakhir ada analisis dengan teknik-teknik khusus. Nah, yang akan saya bahas ini adalah tren bebas. Nah, sebelum masuk dalam contoh atau contoh kasus dari tren bebas ini, saya sedikit akan menjelaskan tentang tren bebas ini. Nah, penerapan garis tren secara bebas dapat dikatakan sebagai cara penerapan garis tren tanpa menggunakan rumus matematika. Penggambaran secara langsung bisa dilakukan dengan menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Nah, cara semacam ini sangat praktis dan sederhana, namun mempunyai kelemahan karena konsistensi cara semacam ini sangat kurang. Contohnya itu, dua orang dengan menggunakan data yang sama bisa menghasilkan garis tren yang berlainan. Nah, ini contoh penerapan garis tren bebas. Contohnya itu sebuah perusahaan yang bergerak pada produksi mainan anak ingin membuat ramalan penjualan untuk beberapa tahun mendatang wilayah Indonesia Timur. Nah, di sini ada datanya 5 tahun terakhir, yaitu 2A05 dengan volume penjualan 520.000, 2A06 580.000, 2A07 600.000, 2A08 660.000, 2A09 680.000. Nah, dari data-data yang sudah saya sebutkan tadi, dapat digambarkan garis tren sebagai berikut. Di situ bisa dikasih titik-titik terlebih dahulu, lalu dibuat garisnya. Jadi seperti pada gambar di sini yang telah kami tampilkan pada PPT. Jelaskan tentang tren setengah rata-rata atau semi average. Rumusnya itu ada Y sama dengan A plus B dikali X. A merupakan rata-rata kelompok pertama atau kelompok kedua bergantung tahun dasar. B rumusnya itu rata-rata kelompok kedua dikurang rata-rata kelompok
pertama dibagi tahun, atau X2 dikurang X1 dibagi N. A sama dengan jumlah tahun dihitung dari periode dasar atau jarak periode antara X1 dan X2. Di sini ada kasus tentang forecasting dengan analisis trend semi-average. Pada awal tahun 2011, perusahaan tekstil gaya baru merencanakan penyusunan anggaran penjualan secara terperinci. Data-data yang berhasil dikumpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada data penjualan selama 6 tahun terakhir. Kemudian komposisi penjualan perusahaan tersebut terdiri dari 60% kain bermotif dan 40% kain polos. Yang ketiga itu harga jual yang terjadi pada 2A10 untuk kain bermotif sebesar 6.000 per meter dan kain polos sebesar 5.000 per meter. Pada tahun anggaran 2A11 direncanakan harga jual meningkat sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya itu perusahaan masih ingin tetap mempertahankan daerah pemasaran untuk 3 wilayah dengan komposisi sebagai berikut. Daerah pemasaran yang pertama itu ada di Yogyakarta, distribusinya sebesar 50%. Yang kedua itu di Semarang, distribusinya sebesar 25%. Yang ketiga itu di Surakarta, distribusinya sebesar 25%. Berdasarkan pertanyaan di atas, diminta yang pertama itu menentukan besarnya volume penjualan perusahaan tahun 2A dengan menggunakan metode trend semi-average. Yang kedua, menyusun anggaran penjualan tahun 2A11 berdasarkan daerah, produk, dan total omset penjualan. Yang ketiga, menentukan besarnya volume penjualan perusahaan tahun 2A11 dengan menggunakan metode trend semi-average jika data digunakan adalah data penjualan 4 tahun terakhir. Yang keempat tuh menentukan besarnya volume penjualan perusahaan tahun 2A11 dengan menggunakan metode trend semi-average jika data yang digunakan adalah data penjualan 5 tahun terakhir. Untuk penyelesaian kasus analisis trend semi-average itu untuk kasus yang pertama, volume penjualan perusahaan tahun 2A11. Nah, kan data tahun 6 tahunnya itu dari 2A05 sampai 2A10. Y itu volume penjualan. Udah ada di soal. Untuk semi totalnya itu untuk cari semi total didapat dari tahun 2A05 sampai 2A07. Jadi 425 ditambah 500.000 ditambah 575.000, total semi totalnya itu 1.500.000. Kemudian dari tahun 2A08 sampai 2A10. Nah, itu kan volume penjualannya itu atau Y 650.000 ditambah 670.000 ditambah 720.000, itu kan totalnya total semi total 2.040.000. Nah, untuk semi average ini dapat dari tahun 205 ditambah sampai tahun 2A07 dibagi 3, dibagi jumlah tahunnya ketemu 500.000. Begitu juga untuk 680 itu didapat dari tahun 2A08 sampai 2A10 dibagi 3. Terus X-nya untuk tahun 2A05 itu ada -1, untuk tahun 2A06 itu ada 0, 2A07 1, 2A08 2, 2A09 3, 2A010 4. Untuk XB-nya itu -4 untuk tahun 2A05, untuk tahun 2A06 -3, untuk 2A07 -2, 2A08 -1, 2A09 -1, 2A09 0, 2A010 1. Perhitungannya itu untuk rata-ratanya yang diketahui itu 500.000
atau 680.000. Untuk menghitung nilai B, itu rumusnya rata-rata X2 dikurang rata-rata X1 dibagi N. Rata-rata X2 itu 680.000 dikurang 500.000 dibagi 2 sama dengan 60.000. Untuk menghitung Y2A11 sama dengan 500.000 ditambah 60.000 dikali 5, hasilnya itu 800.000 untuk tahun dasar yang pertama. Terus untuk Y2A11 rumus itu 680.000 ditambah 60.000 dikali 2 sama dengan 800.000 untuk tahun dasar 2. Maka penjualan perusahaan tahun 2A11 adalah sebesar 800.000 per unit. Yang kedua itu ada penjualan tahun 2A berdasarkan daerah produk dan total omset penjualan. Nah, di sini ini ada 3 kota. Yang pertama ada Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta. Nah, untuk Yogyakarta itu untuk kain motif menjual 240.000 dengan harga jual per unitnya 6.600. Nah, sehingga perolehannya itu jumlah unit dikali harga jual, hasilnya 1.584.000.000 rupiah. Untuk kain polos, unitnya itu ada 160.000 dengan harga jual 550.000. Nah, totalnya itu jumlah unit dikali harga jual menghasilkan 880 juta rupiah. Untuk Semarang, jumlah unitnya 120.000 dikali harga jualnya 6.600 per unit, sehingga hasilnya tuh 792 juta rupiah. Untuk kain polos, jumlah unitnya 80.000, harga jualnya 5.500. Nah, sehingga perolehannya itu 440 juta rupiah. Untuk Surakarta menjual 2 unit juga. Untuk yang pertama kain motif, jumlah unitnya 120.000 dikali 6.600, hasilnya 792 juta rupiah. Untuk kain polos 80.000 unit, harga jualnya 5.500 per unit, sehingga memperoleh 440 juta rupiah. Yang ketiga itu ada penjualan perusahaan tahun 2A11, data penjualan itu 4 tahun terakhir. Nah, data yang diambil itu dari tahun 2A07 sampai 2A10. Nah, semi totalnya itu didapat dari 2A07 ditambah 2A08. Hasilnya itu 1.225.000. Untuk semi average 612.500 itu diperoleh dari 1.225.000 dibagi 2. Untuk semi total tahun 2A09 sama 2A010 itu didapat dari 670.000 ditambah 720.000. Nah, hasilnya 1.390.000. Nah, semi average-nya ini didapat dari 1.390.000 dibagi 2, hasilnya 695.000. Untuk formulanya itu Y sama dengan A plus B dikali X. Untuk perhitungannya, A sudah diketahui yaitu semi average-nya 612.500 dan 695.000. Untuk menghitung B, itu kan dari semi average 2 dikurang semi average 1 dibagi jumlah tahunnya. Nah, hasilnya itu ketemu 41.250.000. Untuk Y2A11 itu dihitung dari A plus B dikali X. 612.500 plus 41.250 rupiah dikali 7/2, hasilnya
56.875. Tahun dasar 1 untuk Y2A11 sama dengan 695.000 ditambah 41.250 rupiah dikali 3/2. Hasilnya 756.875 rupiah untuk tahun dasar 2. Maka penjualan perusahaan tahun 2A adalah sebesar 756.875 unit. Selanjutnya ada panel volume penjualan perusahaan tahun 2A 11 data penjualan 5 tahun terakhir. Nah, tahunnya itu diambil dari 2A06 sampai 2A10. Y ini volume penjualan. Nah, untuk semi total itu didapat dari 2A06 ditambah 2A07 ditambah 2A08. Jadi 500.000 ditambah 575.000 ditambah 650.000 hasilnya itu 1.725.000. Untuk semi average-nya itu didapat 575.000 itu dari 1.725.000 dibagi 3. Kemudian untuk kelompok kedua dari 2A08 sampai 2A010. Jadi 650.000 ditambah 670.000 ditambah 720.000 itu ketemu semi totalnya 2.040.000. Untuk semi average-nya 680.000 didapat dari 2.040.000 dibagi 3. Nah, untuk perhitungannya itu Y sama dengan A plus B dikali X. A-nya itu untuk semi average-nya sudah diketahui untuk kelompok pertama 575.000 dan untuk kelompok kedua 680.000. Untuk mencari B itu rumusnya kelompok kedua dikurangin kelompok 1 dibagi jumlah tahunnya. Berarti 680.000 dikurang 575.000 dibagi 2, hasilnya 52.500. Untuk mencari nilai Y untuk tahun 2A11 sama dengan rumus Y sama dengan A plus B dikali X. Terus A-nya itu 575.000 plus B-nya 52.500 dikali X-nya itu 4. Diperoleh 785.000 untuk tahun dasar 1. Y2A11 680.000 plus 52.500 dikali 2. Ketemu hasilnya 785.000 untuk tahun dasar kedua. Untuk volume penjualan perusahaan tahun 2A11 itu sebesar 785.000. Halo, saya Gede Gian Antiloka, NIM 1821140007, dan sekarang saya akan membahas mengenai analisis tren matematis. Nah, tren matematis ini terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, analisis tren moment, dan yang kedua, analisis least square. Sekarang kita masuk ke analisis yang pertama terlebih dahulu, ini analisis tren moment. Nah, analisis tren moment itu memiliki formula dasar yakni Y sama dengan A plus B dalam kurung X. Persamaan 1 itu memiliki rumus sigma Y sama dengan N plus A ditambah B kali sigma X. Sedangkan persamaan kedua itu adalah sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B kali sigma X kuadrat. Formula Y sama dengan A plus B dalam kurung X ini merupakan persamaan garis tren yang akan digambarkan. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 ini digunakan untuk menghitung nilai A dan B yang pada akhirnya dijadikan sebagai dasar penerapan garis linear atau garis tren. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Ini adalah data perkembangan jumlah penjualan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Nah, volume penjualannya sebagai berikut. Dengan data ini, kita diminta untuk menghitung volume penjualan tahun 2011 dengan metode trend moment, dan yang kedua kita diminta untuk
tren penjualan setiap tahun dari tahun 2006 sampai 2010, serta kita juga diminta untuk membuat grafik garis tren dengan metode trend moment. Untuk penyelesaian kasus, nah, kita menyelesaikan kasus yang pertama dulu ya, yang tadi diminta untuk menghitung forecast penjualan tahun 2011. Nah, sebelum kita masuk ke formula, kita lengkapi dulu data yang ada ya. Kita mencari Y, X, XY, dan X kuadrat. Untuk Y sendiri, itu sudah ada di soal, yakni penjualan, volume penjualan ya. Nah, untuk X-nya sendiri, itu tinggal diurutkan dari 0 sampai data itu selesai. Kalau di sini ada 5 data, berarti dari 0 sampai ke 4. Lalu XY. Nah, cara mencari XY ini adalah eh, X yang tadi, ini, dikali dengan Y, yakni penjualan. Sebagai contoh, misalnya saya ambil tahun 2007 ya. 2007 X-nya adalah 1. Kemudian Y-nya, yakni penjualannya, itu sebesar 692.856. Maka kita kalikan itu sehingga dapatlah hasil yang sama pula. Kemudian yang terakhir kita juga diminta untuk mencari X kuadrat. Nah, X kuadrat ini tinggal mengkuadratkan data X yang sudah kita cantumin tadi ini. Misalnya seperti di tahun 2009 X-nya sama dengan 3, maka kalau X kuadrat artinya 3 kuadrat, yakni 9. Begitu juga dengan data-data yang lainnya, tahun-tahun yang lainnya. Nah, jangan lupa juga kita diminta untuk mencari total dari setiap data yang ada. Setelah kita melengkapi data tersebut, barulah kita masuk ke rumus Y sama dengan A plus B dalam kurung X. Untuk mencari rumus ini, kita harus melalui dua persamaan ini. Persamaan satu, sigma Y sama dengan N kali A ditambah B kali sigma X. Sigma Y tadi kita udah dapat di sini ya, ini sigma Y sebesar 3.465.732. Maka kita tulis di sini, kemudian N kali A. Nah, N-nya ini itu adalah jumlah datanya. Di sini kan ada 5 data ya, maka kita tulis 5A gitu. Nah, ditambah B kali sigma X. Nah, sigma X-nya tadi sudah ketemu nih, 10. Nah, maka kita cantumin di sini 10B. Nah, inilah persamaan satunya. Sekarang kita masuk ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu rumusnya sigma X ya sama dengan A dikali sigma X ditambah B kali sigma X kuadrat. Nah, sigma X ya, itu tadi juga udah kita cari, ini jumlahnya 7.056.704. Nah, kita tulis di sini, kemudian A kali sigma X, nah sigma X itu tadi 10, maka kita tulis 10A, kemudian ditambah B kali sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat itu sudah kita cari juga tadi, yakni 30. Maka kita tulis 30B. Nah, setelah kita menemukan persamaan satu dan persamaan kedua, kita samakan salah satu variabelnya. Kita tulis ulang seperti ini. Nah, di sini saya akan menyamakan variabel A-nya ini, 5A dan 10A. Cara yang dipakai ini adalah persamaan ini, yang 3 juta sama dengan 5A plus 10B ini, itu dikali 2. Dikali 2, sedangkan yang 7 juta sama dengan 10A ditambah 30B ini tetap dikali 1. Tetap sama ya berarti ya. Sehingga yang tadi dikali 2 ini menghasilkan persamaan seperti ini. 6.931.464 sama dengan 10A ditambah 10B. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa variabel A sama-sama sudah 10A. Maka kalau ini dikurang, maka langsung habis. Nah, sisa 6 juta sama 7 juta ini. Nah, ini kalau dikurang hasilnya minus 125.240. Sedangkan kalau yang variabel B-nya ini dikurang, maka menghasilkan 10B. 125 ini dibagi 10B. B-nya ditinggal, jadi 10-nya ini minus 10-nya itu dipindah ke area minus 125 ini, maka ketemulah B sama dengan 12.524.
Setelah kita menemukan B, sekarang kita tinggal nyari A. Untuk mencari A, kita tinggal memasukkan B ini ke salah satu persamaan. Saya pakai persamaan yang pertama, ini adalah 3.465.732 ini sama dengan 5A plus 10B. Nah, B-nya ini saya tinggal masukkan, jadi di sini 10 dikali 12.524. Setelah dijumlah dan dibagi, maka ketemulah A sama dengan 668.098,4. Nah, setelah kita menemukan nilai A dan B, maka kita masuklah ke rumus awal, yakni Y sama dengan A plus B dalam kurung X uh, untuk mencari volume penjualan di tahun 2011. Untuk A dan B, A-nya ini tinggal masukin aja. Jadi 668.098,4 ini itu dimasukkan, kemudian yang B juga dimasukkan 12.524. Nah, sedangkan X ini diganti 5. Kenapa 5? Karena balik ke data yang sudah kita lengkapi tadi, di tahun terakhir 2010 ini X-nya adalah 4. X-nya 4. Nah, jika kita lihat di atasnya juga berurutan, maka otomatis di tahun 2011, yakni di tahun selanjutnya, itu pasti 5. Maka ketemulah volume penjualan atau Y sebesar 730.718 unit. Dan ini sudah dibulatkan. Lanjut kita ke yang B. Tadi kita diminta untuk menghitung tren setiap tahunnya dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Caranya juga sama seperti tadi. A-nya tadi kan sudah ketemu 668.000,4. Nah, 668.098,4. Nah, ini juga yang lainnya juga sama. A-nya sama. B juga demikian tadi, sama. Yang berbeda adalah di X. X, X. Nah, ini berbeda. X-nya ini tadi seperti data yang tadi sudah kita lengkapi. Kita kan sudah mencari nilai X ya. Maka kita tinggal masukkan saja. Tahun 2006 X-nya 0, kemudian 2007 X-nya 1, demikian juga seterusnya. Maka dapatlah kita tren untuk setiap tahunnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuat grafik garis tren dengan metode trend moment. Grafiknya seperti ini. Nah, untuk yang data vertikal ini, itu kita tinggal memasukkan range volume penjualan dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Kira-kira aja range itu. Saya di sini menggunakan kelipatan 25.000. Nah, kemudian untuk yang horizontal ini itu adalah tahunnya. Karena diminta dari tahun 2006 sampai 2010, maka kita tulis juga demikian. Nah, untuk isi grafiknya itu yang kita cantumkan adalah penjualan atau Y dan tren atau Y aksen. Penjualan atau Y itu sudah tertera di soal tadi ya. Nah, kita tinggal masukkan data tersebut ke grafik ini sehingga menghasilkan grafik garis yang berwarna kuning ini. Yang kuning ini. Nah, kemudian untuk tren atau Y aksen itu kita sudah cari di penyelesaian kasus sebelumnya, yang B tadi, yang menghitung tren setiap tahun dari tahun 2006 sampai 2010. Nah, itu kita tinggal masukkan sehingga menghasilkan garis yang berwarna hijau ini. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa penjualan dari tahun 2006 sampai 2008 itu mengalami peningkatan, tapi di tahun 2009 mengalami penurunan, dan di 2010 mengalami peningkatan secara signifikan untuk penjualannya. Sedangkan untuk trennya itu mengalami penaikan terus dari tahun 2006 sampai 2010. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke analisis yang kedua, yakni analisis trend least square. Formula dasarnya juga masih sama, Y sama dengan A plus B dalam kurung X. Namun untuk mencari nilai A dan nilai B itu berbeda. Untuk mencari nilai A itu rumusnya adalah sigma Y dibagi N.
Untuk mencari nilai B, yakni sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Untuk keterangannya sebagai berikut. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh kasus. Berikut adalah data informasi yang berkaitan dengan rencana kegiatan operasional perusahaan tahun 2011. Nah, informasi yang pertama ini adalah pengalaman penjualan selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2006 sampai 2010. Ini volume penjualan seperti itu. Dan untuk informasi yang kedua, produk direncanakan akan didistribusikan di 2 daerah pemasaran, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, masing-masing 60%, 40%. Informasi yang ketiga, harga jual untuk wilayah Kalimantan Tengah itu adalah Rp30.000 per unit. Nah, sedangkan Kalimantan Selatan itu dinaikkan 25% dari Kalimantan Tengah. Informasi yang keempat, pola penjualan yang direncanakan untuk seluruh wilayah sebagai berikut. Jadi masing-masing wilayah itu dibagi per kuartal, ada 3 kuartal di sini. Seperti contoh Kalimantan Tengah untuk kuartal 1, kuartal 2 sampai kuartal 3 masing-masing 30%, 40% dan 30%. Sedangkan Kalimantan Selatan 30%, 35% dan 35% juga. Berdasarkan data tersebut, kita diminta untuk menghitung forecast penjualan tahun 2011 dengan metode least square, dan yang kedua kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan tahun 2011 secara terinci menurut wilayah pemasaran dan periode waktu. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaian kasus. Yang pertama kita tadi diminta untuk menghitung forecast penjualan tahun 2011. Kita tulis soalnya, kita masukkan data yang tadi, tahun dan volume penjualan, serta kita cari X, Y, X kuadrat, dan gabungan dari XY. Y tadi kita udah dapat, ini volume penjualannya, kemudian X itu kita mencari nilai tengahnya. Di sini kan ada 5 data, dan otomatis nilai tengahnya adalah 2008. Maka kita tulis di X-nya itu 2008 adalah 0. Di tahun sebelum 2008 kita tulis minus 1, minus 2, dan seterusnya. Di tahun setelah 2008 kita tulis 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kita mencari X kuadrat. Nah, kita tinggal mengkuadratkan X yang sudah kita cari sebelumnya. Seperti contoh, di tahun 2006 X-nya adalah minus 2, maka tinggal dikuadratkan sehingga menghasilkan 4. Demikian juga di tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk gabungan X, Y, itu kita tinggal mengkalikan antara X dan Y. Misalnya di tahun 2006 lagi, ini X-nya adalah minus 2, sedangkan Y-nya atau volume penjualan ini adalah 900.000. Maka kita kalikan sehingga menghasilkan minus 1.800.000. Demikian juga di tahun-tahun berikutnya. Jangan lupa kita totalkan masing-masing data yang sudah kita cari tadi. Setelah kita melengkapi data tersebut, barulah kita masuk ke rumus. Kita mencari A-nya terlebih dahulu, nilai A-nya. Tadi seperti yang saya bilang, untuk mencari nilai A, itu sigma Y dibagi N. Sigma Y itu sudah kita dapatkan, ini 4.750.000 dibagi N. Nah, N itu adalah jumlah datanya. Jumlah datanya ada 5, maka kita tulis 5. Dapatlah angka 950.000. Nah, itu nilai A. Nah, nilai B itu cara mencarinya adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY atau total XY itu kita udah dapat 260.000. Kita masukkan 260.000 dibagi sigma X kuadrat. Nah, kita juga udah dapat nih totalnya. Total X kuadrat 10. Maka kita masukkan 10 sehingga ketemulah angka 26.000.
Setelah kita menemukan nilai A dan B, sekarang kita tinggal masukkan nilai tersebut ke rumus. Y 2011 atau forecast penjualan tahun 2011 ini sama dengan A plus B dalam kurung X. A tadi kita udah dapat 950.000, kita masukkan. Kemudian B itu kita dapat 26.000, kita masukkan juga. Nah, untuk X, karena ini tahun 2011 ya, dan di data tadi, ini tahun terakhirnya kan 2010 ya, itu X-nya 2. Karena ini data berurutan, maka X-nya, karena X-nya ini berurutan, maka sudah bisa dipastikan bahwa tahun setelahnya itu pasti 3. Kalau kita masukkan 3 di sini, sehingga ketemulah forecast penjualan tahun 2011 sebesar 1.028.000. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke permintaan yang kedua tadi. Kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan tahun 2011. Nah, untuk menyusun anggaran penjualan tahun 2011, caranya sebagai berikut. Pertama, kita tuliskan periode. Karena tadi kita diminta untuk menyusun anggaran berdasarkan wilayah pemasaran dan periode waktu. Maka kita masukkan periode dan wilayah pemasaran, ini Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Nah, di masing-masing wilayah itu kita tuliskan berapa unit, harga unit, dan total harga. Itu juga dengan wilayah Kalimantan Selatan. Nah, kita bahas dulu yang unit ini. Untuk mencari unit, saya ambil contoh unit untuk kuartal 1 di Kalimantan Tengah. Cara mencarinya tadi adalah kita bagi terlebih dahulu antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Nah, seperti data informasi soal yang tadi disebutkan, proporsi penjualan Kalimantan Tengah itu 60%. Maka kita kalikan 1.028.000 ini dari yang telah tadi kita cari, itu dikali 60%. Maka ketemulah angka 616.800. Setelah kita temukan ini, maka kita lihat lagi di informasi soal bahwa proporsi kuartal pertama di Kalimantan Tengah itu 30%. Maka kita tinggal mengkalikan 616.800 ini dikali 30%. Maka ketemulah hasilnya 185.040. Begitu juga dengan unit di kuartal lainnya, termasuk juga di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, untuk harga per unit, itu tadi sudah dijelaskan di informasi soalnya bahwa harga jual untuk wilayah Kalimantan Tengah adalah 30.000 per unit, maka kita tulis 30.000 per unit di masing-masing kuartal. Sedangkan di Kalimantan Selatan, itu ditambah 25% dari wilayah Kalimantan Tengah. Maka 30.000 ditambah 25% dari 30.000 itu. Ketemulah angka 37.500. Nah, untuk RP di sini, ini artinya harga keseluruhan ya di setiap kuartal. 5 miliar ini didapat dari jumlah unit. Yang 185.000 ini dikali harga per unit 30.000. Nah, ketemulah angka 5 miliar ini. Nah, demikian juga untuk harga total yang lain. Termasuk juga di wilayah Kalimantan Selatan. Jangan lupa di total, dari total unitnya, kemudian total harganya, kemudian di Kalimantan Selatan juga demikian. Nah, kemudian yang terakhir kita harus mencari total penjualannya. Total penjualannya ini, itu cara mencarinya cukup mudah, tinggal menambahkan
eh, total penjualan, harga total penjualan ini 5 miliar ini ditambah 4 miliar. Nah, ketemulah angka 10 miliar ini. Demikian juga di kuartal 2 dan kuartal 3. Total penjualan ini adalah 33 miliar 924 juta rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke analisis growth. Formula dasarnya itu adalah PN sama dengan PO dalam kurung 1 plus I itu kurung pangkat N. Nah, eh, keterangannya sebagai berikut. Sekarang kita langsung masuk ke contoh kasus. Diketahui penjualan pada tahun 2008 adalah sebesar 1 juta. 1 juta tahun 2008 ya. 1 juta unit dengan tingkat pertumbuhan penjualan sebesar 10%. Tentukan penjualan tahun 2011 sesuai tingkat pertumbuhan yang berlaku. Nah, eh, kita langsung masukkan rumus. PN sama dengan PO dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. P, N itu kan 2011 ya, karena yang dicari tahun 2011 maka kita P 2011 di sini tulis. Nah, sama dengan PO itu adalah unit di tahun dasar 1 juta, kemudian satu ini berdasarkan rumus ditambah 10%, itu kita dapatkan dari tingkat pertumbuhan penjualan sebesar 10%. Yang ketemulah 10%. Nah, pangkat 3 ini adalah tahun, karena kenapa di sini ditulis pangkat 3? Karena kita mencari tahun ketiga setelah tahun dasar. Ini 2011. Oke, kita tulis 3 di sini. Nah, setelah dihitung dan dikalikan ketemulah angka 1.331.000 unit. Nah, dengan analisis growth diperoleh ramalan penjualan tahun 2011 sebesar 1.330.000 unit. Nah, untuk contoh kasus yang kedua, perusahaan Merapi Iron Co. merupakan perusahaan pengecoran besi. Data yang diperoleh dari data industri pengecoran besi menggambarkan volume penjualan industri dan penjualan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Ini tahun 2008 sampai tahun 2010, penjualan industri dengan satuan ton sebagai berikut. Kemudian penjualan perusahaan dengan satuan ton juga sebagai berikut. Nah, diasumsikan bahwa pertumbuhan penjualan industri setiap tahunnya itu mengikuti kecenderungan atau tren yang berlaku. Sedangkan pertumbuhan penjualan perusahaan itu menyesuaikan besarnya pertumbuhan market share dari tahun ke tahun. Tapi di sini kita hanya memfokuskan untuk menghitung market share untuk tahun 2011 dengan analisis growth. Nah, kita membahas analisis growth. Penyelesaian kasus. Nah, pertama kita hitung market share dulu. Market share 2011, rumus market share itu rumusnya penjualan perusahaan dibagi penjualan industri dikali 100%. Nah, maka ketemulah angka ini untuk masing-masing tahun. Nah, perkembangan market share atau MS ini dari tahun ke tahun dihitung dengan menggunakan analisis growth. Karena dimintanya demikian kan. Nah, kita tinggal masukkan aja nih. Market share 2010 itu sama dengan market share 2008 sebagai tahun dasar. Dalam kurung 1 plus I itu kurung pangkat 2. Nah, pangkat 2 itu karena di sini seolah-olah kita mencari tahun 2010 karena kita mencari I. Nah, kemudian karena market share-nya tahun 2010 kita udah tahu, maka kita tulis 12,1% sama dengan 10% market share tahun dasar dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat 2. Lalu kita tukar, kemudian kita bagi kali, sehingga kita ketemulah I sama dengan 0,1 atau 10%. Nah, di sini ditemukan besarnya interest atau tingkat pertumbuhan penjualan itu kan 10%. Sehingga market share 2011 adalah kita tinggal masukkan itu MS
market share 2011 sama dengan market share dasar, kemudian 1 plus 10 itu kurung pangkat 3 gitu. Terus kita hitung sehingga kita ketemu angka 13,31%. Nah, inilah market share tahun 2011. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang forecast dengan teknik khusus. Yang pertama, ada analisis industri. Dalam metode ini, peramalan dilakukan dengan menghubungkan potensi penjualan perusahaan dengan permintaan industri secara umum, baik dalam volume penjualan maupun posisi persaingan bisnis. Analisis ini berfokus pada kegiatan memperkirakan market share yang dimiliki perusahaan semakin besar market share yang dimiliki, menunjukkan posisi persaingan perusahaan yang lebih kuat dibanding perusahaan lain, dan sebaliknya, market share yang kecil mencerminkan posisi perusahaan yang lemah dibanding perusahaan pesaing. Untuk menghitung besarnya market share digunakan formula berikut, yakni market share sama dengan penjualan perusahaan dibagi penjualan industri dikali 100%. Analisis industri ini meliputi yang pertama, menentukan proyeksi demand industri untuk mengetahui prospek perkembangan industri produk di masa mendatang. Yang kedua, menilai posisi perusahaan dalam industri jenis yang terukur dengan besarnya market share yang diperoleh perusahaan. Dan yang tiga, proyeksi posisi perusahaan di masa mendatang melalui perhitungan expected market share. Berikutnya terdapat kasus forecasting dengan analisa market share. Jivinicius Co. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu olahraga. Data permintaan industri sepatu dan penjualan Jivinicius Co. selama 6 tahun terakhir sebagai yang tertera di tabel berikut. Selama 6 tahun terakhir, market share perusahaan cenderung meningkat. Untuk tahun 2011, dengan berbagai pertimbangan perusahaan cukup puas dengan tingkat market share sama dengan tahun 2010. Dengan data tersebut diminta untuk yang pertama, menghitung perkiraan demand industri untuk tahun 2011 dengan metode momen. Lalu yang kedua, menentukan tingkat penjualan Jivinicius Co. pada tahun 2011 sesuai harapan yang digariskan. Dan berikut untuk penyelesaian kasus analisa market share. Yang A, dalam perkiraan demand industri sepatu dengan metode trend moment. Di dalam tabel berikut terdapat periode 2A05 dengan penjualan 75 juta dengan X0, X kuadrat 0, dan XY 0. Lalu yang kedua 2A06 dengan penjualan 72 juta dengan X1, X kuadrat 1, dan XY 72 juta. XY ini ditemukan dalam penjualan dikali oleh X. Lalu yang ketiga 2A07 dengan penjualan 78 juta dengan X2, X kuadrat 4 ditemukan XY 156 juta. Lalu yang keempat 2A08 dengan penjualan 81 juta dengan X3, X kuadrat 9 dan XY ditemukan 243 juta. Lalu 2A09 dengan penjualan 90 juta, X4, X kuadrat 16 dan ditemukan XY 360 juta. Lalu 2A10 dengan penjualan 94.500.000 dengan X5, X kuadrat 25 ditemukan XY 472.500.000. Total penjualan 490 juta, X15, X kuadrat 55 dan XY 1.303.500.000 rupiah. Berikutnya dalam formula yang digunakan yakni Y sama dengan A plus B dalam kurung X. Seperti persamaan yang pertama 490.500.000 sama dengan 6A plus 15B, dan persamaan yang kedua 1.333.500.000 sama dengan 15A plus 55B, atau persamaan 2 yakni 2.607.000 sama dengan 30A plus 75B, dan persamaan pertama 2.452.500 sama dengan 30A plus 110B,
yakni 154.500 sama dengan 35B. Diperoleh B 4.414.285,75 dan A 70.714.285,70. Untuk perumusan trennya Y sama dengan 70.714.285,70 ditambah 4.414.285,72 dengan hasilnya 97.200.000. Lalu yang B, tingkat penjualan perusahaannya dapat dicapai tahun 2A11 dengan rumus market share 2A10 sama dengan 11.340.000 dibagi 94.500.000 dikali 100% sama dengan 12%. Tingkat penjualan perusahaan 2A11 sama dengan 12% dikali 97.200.000 sama dengan 11.664.000. Lalu berikutnya analisis lini produk atau produk line. Analisa lini produk atau produk line digunakan pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam produk. Masing-masing macam produk tersebut tidak dapat diambil kesamaannya dan harus dibuat forecast secara terpisah. Lalu contohnya di sini, yang pertama perusahaan X yang menghasilkan barang-barang elektronik, minuman, dan pakaian. Ketiga jenis produk ini tidak dapat dipadukan menjadi satu forecast. Masing-masing harus dibuatkan forecast tersendiri. Yang kedua, perusahaan Y yang menghasilkan susu formula. Susu formula A sudah mencapai tahap kedewasaan, sedangkan susu formula B baru mulai diproduksi awal tahun ini. Maka antara susu formula A dan B memiliki perbedaan dalam banyak hal seperti yang pertama konsumen, yang kedua metode distribusi, dan yang ketiga lain-lain. Untuk itu masing-masing produk harus dibuatkan forecast tersendiri pula. Untuk pelaksanaannya pada dasarnya sama dengan metode statistik dalam analisis tren. Contohnya, perusahaan menjual produk R sebanyak 1000 unit dengan harga jual 300 unit. Dan R sebanyak 2000 unit dengan harga jual Rp290 per unit. Biaya variabel per unit untuk produk R sebesar Rp100 per unit dan produk I Rp80 per unit. Biaya tetap per tahun adalah Rp100.000 untuk produk R dan Rp75.000 untuk produk I. Perusahaan diasumsikan harus menghasilkan kedua produk dan kapasitas maksimum adalah 3.000 unit. Oleh karena itu, perubahan dalam produk campuran direncanakan di tahun depan. Untuk contoh di atas dapat tertulis seperti tabel berikut. Jadi kesimpulannya, produk campuran dengan margin kontribusi tertinggilah yang harus didorong untuk perluasan yang realistis. Seperti di alternatif 4, yakni memproduksi produk R sebesar 600 unit dan produk I sebesar 140 unit. Lalu analisa penggunaan akhir. Analisis ini digunakan pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang tidak langsung dapat dikonsumsi, melainkan masih memerlukan proses lebih lanjut untuk menjadi produk akhir. Permintaan akan produk ini dipengaruhi secara langsung oleh produk akhir yang berasal dari produk tersebut atau produk akhir yang menggunakannya. Contohnya, peternakan sapi perah merupakan produsen penghasil susu perah yang digunakan untuk menghasilkan susu formula bayi. Permintaan produk susu perah dipengaruhi secara langsung oleh permintaan susu formula karena susu formula merupakan produk akhir sebagai hasil proses lebih lanjut dari susu perah. Dengan demikian, sebagaimana produk susu formula, permintaan susu perah dipengaruhi antara lain yang pertama tingkat kelahiran bayi, yang kedua pendapatan per kapita, dan yang ketiga konsumsi susu formula per kapita. Yang keempat adalah angka ekspor dan impor susu formula. Sehingga setelah perusahaan mengetahui kebutuhan produk susu formula, maka dapat ditentukan besarnya kebutuhan susu perah pada tahun yang bersangkutan. Pada akhirnya, dengan memproyeksikan market share, perusahaan dapat dibuat forecast penjualan susu perah dari usaha peternakan tersebut. Berikutnya dalam penyelesaian kasus, yang pertama forecast penjualan botol minuman ringan dengan menggunakan metode least square. Kita dapat melihat dalam gambar tersebut terdapat tabel yang berisikan tahun, volume, X, XY, X kuadrat, dan tren. Contohnya, dalam tahun 2004,
volumenya 258.000 dengan X minus 3, XY min 774.000, X kuadrat 9, dan tren 253.500. Sebelumnya, XY ini didapat dari volume dikali X, dan X kuadrat didapat dari X yakni minus 3 dikali min 3. Untuk tahun-tahun selanjutnya sama perhitungannya seperti tahun 2A04. Dan akhirnya totalnya dalam volumenya yakni 2.172.000, X-nya 0, X-nya 530.000, X kuadratnya 28. Dalam keterangan di sini Y didapat dari A plus B X. Lalu untuk A sama dengan sigma Y dibagi N, yakni volume, total volume dibagi jumlah tahun yang diketemukan 310.286. Lalu untuk B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat, yakni jumlah XY 530.000 dibagi X kuadrat yakni 28, jadinya totalnya 18.929. Untuk nilai trennya, tahun 2A11 sama dengan 310.266 ditambah 18.929 dikali 4, yang hasilnya 386.000. Lalu yang kedua, tahun 2A12 yakni 310.286 ditambah 18.929 dikali 5 sama dengan 404.929.000. Untuk tahun 2A13 sama dengan 310.286 ditambah 18.929 dikali 6 sama dengan 423.857. Lalu tahun 2A14 310.286 ditambah 18.929 dikali 7 yang hasilnya 442.786.000. Tahun 2A15 310.286 ditambah 18.1929 dikali 8 yang hasilnya 461.714.000. Nah, ini untuk perhitungan forecast penjualan botol obat-obatan dengan menggunakan metode least square, di mana terdapat juga gambar yang tertera tabel yang berisikan tahun, volume, X, XY, X kuadrat, dan tren. Di sini contohnya pada tahun 2A04 volumenya 720.000 dan X min 3, XY min 2.160.000, X kuadrat 9, dan trennya 253.000. Terus untuk perhitungannya hampir sama dengan yang atas, dengan total volumenya di sini 7.338.000, X-nya 0, XY 4.762.000, X kuadratnya 28. Untuk keterangannya Y didapat dari A plus BX. Untuk nilai A sama dengan sigma Y per N, yakni volume 7.338.000 dibagi jumlah tahun yakni 7, yang hasilnya 1.048.286.000. Yang untuk B, sigma XY dibagi sigma X kuadrat, yakni jumlah total XY 4.762.000 dibagi 28, yang hasilnya 170.071. Dan ini untuk nilai trennya tahun 2A11 sama dengan 1.048.286.000 ditambah 171.000 dikali 4, yang hasilnya 1.728.571. Untuk tahun 2A12 1.048.286.000 ditambah 170.071.000 dikali 5 yang hasilnya 1.898.643.000. Untuk tahun 2A13 sama dengan 1.048.286.000 ditambah 170.071.000 dikali 6 yang hasilnya 2.068.714.000. Untuk tahun 2A14 sama dengan 1.048.286.000 ditambah 170.071.000 dikali 7 yang hasilnya 2.238.786. Tahun 2A15 sama dengan 1.088.286.000
48.286.000 ditambah 171.000 dikali 8 yang hasilnya Rp2.408.857. Per unit